Pernah kepikiran nggak sih kenapa produk yang kelihatannya paling bagus itu nggak selalu jadi pemenangnya? Atau kenapa ada perusahaan yang melesat banget di era digital, sementara yang lain padahal kontennya keren, malah kayak ketinggalan zaman? Nah, hari ini kita bakal bongkar teka-teki itu. Jawabannya ternyata ada di satu ide kunci ini. Koneksi, bukan konten, itu rajanya. Oke, kita mulai dari sebuah cerita ya. Jauh di tahun 1988, ada kebakaran super besar di Taman Nasional Yellowstone. Api itu sampai melahap hampir seperempat dari seluruh area taman. Nah, bencana ini, percaya nggak percaya, jadi metafora yang pas banget buat kebakaran digital yang kita lihat sekarang. Disrupsi besar-besaran yang lagi melanda banyak industri, mulai dari media sampai retail. Awalnya, para pengelola taman itu fokus sama pemicu-pemicu kecil, kayak puntung rokok atau percikan api dari tapal kuda. Mereka sibuk mati-matian memadamkan setiap percikan api yang muncul. Tapi, mereka gagal total. Kenapa? Karena mereka nggak lihat gambaran besarnya. Masalah utamanya itu bukan pemicunya, tapi kondisi lingkungannya, musim panas yang kering kerontang, dan angin kencang yang bikin api nyebar nggak terkendali. Ternyata nih, banyak perusahaan ngelakuin kesalahan yang sama persis waktu berhadapan sama dunia digital. Mereka terlalu fokus sama produknya, tapi lupa sama gambaran besarnya. Nah, inilah yang kita sebut jebakan konten. Jadi, jebakan konten itu adalah keyakinan kalau kita bikin produk atau layanan paling bagus, pelanggan pasti bakal datang sendiri. Ini pola pikir yang bahaya banget. Kenapa? Soalnya kita jadi terobsesi sama produk kita sendiri. Dan akhirnya lupa sama hal yang paling penting, kekuatan dari sebuah koneksi. Kita ambil contoh paling klasiknya deh, industri surat kabar. Waktu internet muncul, reaksi alami mereka ya, coba bikin situs berita online yang lebih bagus dari versi cetaknya. Mereka gelontorin jutaan dolar buat jurnalisme digital, dengan harapan konten yang lebih baik bisa jadi penyelamat. Tapi disinilah letak kesalahan fatalnya. Waktu mereka sibuk nyempurnain berita, tambang emas mereka, yaitu iklan baris, justru lagi dihancurin sama pesaing, kayak Craigslist. Craigslist itu nggak punya konten berita sama sekali loh. Nol. Fokus mereka cuma satu, nyambungin orang. Mereka paham kalau koneksi itu jauh lebih berharga. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Jawabannya, iya, balik lagi ke kebakaran di Yellowstone tadi. Kuncinya itu bukan cuma soal memadamkan api, tapi memahami kondisi di sekitarnya. Pelajaran yang sesungguhnya adalah kita harus berhenti terobsesi sama pemicu dan mulai ngertiin kondisinya. Dalam dunia bisnis, kondisi ini adalah jaringan koneksi di sekitar produk kita. Gimana para pengguna saling terhubung, gimana produk kita nyambung ke produk lain, dan gimana semua bagian di dalam perusahaan kita bisa saling terhubung. Kerangka ini punya 3 pilar utama. Pertama, koneksi antar pengguna, makin banyak yang pakai, makin berharga. Kedua, koneksi antar produk, gimana produk lain bisa jadi kawan atau lawan. Dan yang ketiga, koneksi fungsional, gimana semua bagian di perusahaan kita kerja bareng dengan mulus. Coba kita fokus sebentar ke koneksi produk. Banyak perusahaan ngelihat teknologi baru itu sebagai pengganti atau ancaman. Dulu, industri musik kira radio bakal ngebunuh penjualan rekaman. Kenyataannya, radio justru jadi komplement alias pelengkap. Jadi alat pemasaran gratis yang luar biasa. Dan malah naikin penjualan album. Nah, ngertiin perbedaan antara ancaman dan peluang kayak gini, itu penting banget. Oke, teorinya udah dapat. Terus, gimana cara kita nerapin pemahaman ini buat menang? Yuk kita lihat beberapa contoh nyata dari perusahaan yang berhasil dan gagal cuma karena cara mereka mengelola koneksi. Apple itu studi kasus yang sempurna. Tahun 1984, Macintosh itu komputer yang canggih banget, tapi gagal karena nggak mikirin koneksi pengguna. Orang-orang butuh cara gampang buat berbagi file dan ekosistem PC yang lebih besar waktu itu menang. Bertahun-tahun kemudian, Apple belajar dari kesalahannya. iPod sukses bukan cuma karena alatnya keren, tapi karena dia berhasil menguasai koneksi produk dengan komplemennya yang brilian, yaitu iTunes. Dan kekuatan koneksi ini, terutama efek jaringan, itu benar-benar luar biasa. Scott Cook, pendirinya Intuit, ngelihat sendiri gimana eBay dengan efek jaringannya yang kuat bisa ngalahin raksasa kayak Yahoo dan Amazon di pasar lelang online. Dia sampai bilang kalau efek jaringan itu kekuatan paling fundamental di bisnis digital.
Kesuksesan dari strategi yang mentingin koneksi ini bisa gede banget. Lihat aja penerbit dari Skandinavia, Schibsted. Waktu kebanyakan koran di dunia rugi, Schibsted malah untung $220 juta dari bisnis online-nya di tahun 2011. Gimana caranya? Yaitu dengan misahin bisnis iklan baris mereka dan ngebangunnya sebagai platform koneksi yang dominan, terpisah dari konten berita mereka. Intinya begini, kita perlu mengubah cara pandang kita. Berhenti fokus mati-matian sama konten dan mulailah melihat dunia lewat kacamata koneksi. Jadi, ada 3 hal penting banget yang perlu kita ingat. Pertama, sukses itu bukan soal punya konten terbaik, tapi soal menguasai koneksi. Kedua, jangan lihat produk kita sendirian, tapi lihat jaring koneksi di sekelilingnya. Dan terakhir, jangan cuma nanya apa yang mengancam produk kita, tapi tanyain juga apa yang bisa melengkapinya. Peluangnya ada di situ. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian. Coba pikirin merek atau perusahaan favorit kalian, entah itu Netflix, Spotify, atau Amazon. Coba tanya ke diri sendiri, apa kalian setia karena konten atau produknya satu persatu? Atau karena semua koneksi yang diciptakannya buat kalian, rekomendasi dari teman, playlist yang bisa di-share, atau kemudahan ekosistemnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget.